Shalom kakak Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah melalui setiap hari dalam pemurahan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Dan sebelum sama-sama kita akan menikmati firman Tuhan yang memberi kekuatan baru untuk kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini, boleh melalui seluruh situasi kami, karena Tuhan yang membela kami, yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan, menjadi satu kesempatan yang sangat baik buat kami semua. Kami menerima anugerah kesempatan untuk sama-sama memuliakan Tuhan, untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajar kami, yang memberitahukan kepada kami bagaimana kami terus hidup di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini kami Tuhan, berkati kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Hati kami Tuhan yang siapkan ya Allah Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu hari ini boleh hidup di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu pada pemberitaan firman-Mu, lawati kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kekasih Allah, kita sudah melalui banyak perkara dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, dan mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini sama-sama dalam kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang saya berdoa kebenaran firman Tuhan pada saat ini akan menjadi kekuatan baru, berkat baru, sukacita baru dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama dalam sebuah tema, Tuhan Yesus tidak berubah. Firman Tuhan hari ini untuk kita semua dengan tema Tuhan Yesus tidak berubah. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi untuk kita semua, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kebenaran firman Tuhan berikutnya untuk kita adalah dari Mazmur pasal 46 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kasih Allah, ketika saya mengatakan kepada kita semua bahwa tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Seberapa banyak dari kita yang mengamini dan mengimani hal ini, bahwa Tuhan Yesus saya dan Tuhan Yesus kekasih Allah adalah tidak berubah? Saya berdoa kekasih Allah, siapapun kita yang saat ini mendengar hal ini, tidak ada yang ragu, apalagi yang mengingkari kebenaran ini bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Kekasih Allah, pada saat firman ini diberitakan kepada kita semua, mungkin ada di antara kita sedang kehilangan sukacita, entah karena orang yang kita kasihi meninggalkan kita dipanggil Tuhan, atau entah apapun. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang dalam pergumulan kesehatan, sudah beberapa waktu sakit, sudah beberapa waktu bergumul tentang sakit, sudah banyak upaya yang dilakukan tetapi masih juga sakit sampai dengan hari ini. Mungkin di antara kita ada juga yang sedang dalam kekhawatiran tentang sesuatu hal, khawatir tentang kebutuhan kita di tengah-tengah pandemi yang kita tahu sekarang ada banyak kesukaran. Mungkin kita sedang dikhawatirkan oleh sesuatu yang tidak bisa kita bagi kepada orang lain. Mungkin saat ini juga di antara kita ada yang sedang merasakan sesuatu yang membuat gelisah, membuat kita gelisah, yang membuat kita tidur tidak nyaman, makan tidak enak, apapun yang kita lakukan terasa tidak nyaman, karena mungkin ada kesukaran-kesukaran yang kita tidak bisa bagi kepada orang lain. Mungkin juga di antara kita saat ini sedang merasakan sesuatu yang membuat kita merasa takut, entah apa itu.
mungkin tentang kesehatan, kebutuhan kita, mungkin tentang pendidikan anak, pasangan hidup, hubungan suami istri, hubungan antara teman dengan teman, mungkin antara hubungan kita dengan rekan kerja, mungkin hubungan kita antara mertua dengan menantu, atau apapun itu. Mungkin ada sesuatu yang menakutkan sehingga kita tidak bisa menikmati kenyamanan yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Atau mungkin di antara kita saat ini sedang ada yang sedang merasa buntu karena kesukaran-kesukaran yang begitu lama, berbagai macam kesulitan yang ada, yang dengan segala upaya kita merasa kita sudah lakukan semuanya sebaik mungkin, tetapi belum ada jalan keluarnya sehingga kita merasa buntu. Atau mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang memiliki banyak keperluan yang belum ada jalan keluarnya. Sekali lagi sudah mengupayakan banyak hal, tetapi belum ada jalan keluarnya. Atau mungkin sedang merasa bingung karena sesuatu hal. Kekasih Allah, apa yang saya sampaikan di atas, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalaminya. Atau mungkin ada sesuatu yang lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Kekasih Allah yang mengetahuinya, hati kekasih Allah yang tahu, kekasih Allah yang mengalaminya, yang merasakannya. Tetapi saya berdoa kekasih Allah, firman Tuhan yang saat ini diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang baru buat kita semuanya. Menyingkirkan segala sesuatu yang ada menekan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kiranya bisa menghibur kekasih Allah, bisa meneguhkan kembali iman kita, membangkitkan kembali sukacita kita, bisa meluapkan kembali di dalam hati kita kegirangan besar, menghalaukan segala kekhawatiran, menghalaukan segala kegelisahan, menghalaukan segala kekhawatiran, dan mempercayai bahwa Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Kekasih Allah, Tuhan Yesus tidak berubah. Segala sesuatu yang ada pada Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kemurahannya dalam kehidupan kita semua juga tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Kepeduliannya terhadap kita semua tidak berubah. Kasih Allah, semua yang ada di dalam Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tidak berkurang sedikit pun untuk hidup saya dan kekasih Allah. Kasih Allah, jika hari-hari yang telah kita lalui, Tuhan Yesus membuka jalan buat kesukaran kita, apapun kesukaran yang kita bawa kepada Tuhan, menurut kita sederhana atau besar, sulit atau tidak, maka hal itu pun akan terus terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak ragu kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus juga akan selalu punya jalan, bahwa Tuhan Yesus akan selalu punya cara untuk membuka jalan keluar untuk kesukaran kita. Tidak ada kesukaran yang bagi Tuhan terlalu kecil, atau tidak ada kesukaran yang bagi Tuhan tidak terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa menyelesaikannya. Kekasih Allah, apapun yang kita bawa hari ini di hadapan Tuhan, kesukaran apapun yang hari ini kita bawa kepada Tuhan, jika kita mengamini, jika kita mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, kasihnya, kuasanya, kepeduliannya, kebaikannya, kemurahannya tidak berubah, maka itu akan terjadi dan diperlakukan Tuhan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Kasih Allah, jika kemarin-kemarin Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah penolong kita, maka hari ini pun demikian. Tuhan Yesus tetap akan menolong hidup kita dengan pertolongan terbaik buat kita. Bagian kita hanyalah tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa Dia akan bertindak memberi pertolongan buat hidup kita. Mungkin caranya tidak seperti yang kita mau, mungkin takarannya tidak seperti kita mau, mungkin bentuknya tidak seperti yang kita mau. Tetapi yang saya rindu sampaikan kepada kita, apapun takarannya, apapun caranya, bagaimanapun bentuk cara Tuhan menolong kita, itu adalah sesuatu yang terbaik buat hidup kita semua. Bagian kita adalah
Bagaimana kita memandang setiap pertolongan Tuhan itu sama dengan cara Tuhan memandang pertolongannya buat hidup kita. Kalau Tuhan memandang pertolongan kita adalah terbaik bagi kita, mari kita terima itu juga sebagai yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Kasih Allah, jika Tuhan Yesus menghibur kita dalam duka cita kita yang lalu, maka hari ini pun akan demikian terjadi. Jika Tuhan mendapati kita sedang berduka cita karena alasan apapun, sekali lagi, jika Tuhan dapati kita sedang berduka cita, kehilangan sukacita karena apapun, maka duka cita itu pun akan Dia gantikan dengan sukacita. Karena kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa Dia akan mengubah ratap kita, Dia akan membuka kain kabung kita dan menggantikan dengan talian dan pujian sukacita. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita ada dalam duka cita. Firman Tuhan berkata bahwa duka cita kita adalah duka cita yang sementara. Karena di balik duka cita itu, setelah waktu yang sementara duka cita itu terjadi dalam hidup anak Tuhan, saat itu juga sesungguhnya Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Jika kita pernah jatuh dan tidak dibiarkan oleh Tuhan tergeletak pada waktu-waktu yang telah kita lalui, dalam situasi, kondisi, dalam pergumulan-pergumulan yang telah kita lewati, kekasih Allah, maka hari ini pun akan juga diperlakukan demikian oleh Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Mengapa demikian? Karena tangannya yang penuh kuasa itu akan mengangkat hidup kita, dan Tuhan akan memeluk kita dengan cinta kasih-Nya supaya kita boleh memiliki hati yang tenang di hadapan Tuhan. Dan dengan hati yang tenang itu kita akan bisa menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam hati yang tenang itu kita bisa menikmati sukacita kita untuk kita berbicara sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Kasih Allah. Jika kemarin-kemarin kekhawatiran kita tentang apapun juga dihalangi dengan pertolongannya, maka kekasih Allah, percayalah bahwa kekhawatiran kita hari ini, apapun itu, termasuk kekhawatiran, rasa takut, rasa bingung, yang kita tidak bisa bagi dengan orang lain, yang kita tidak bisa cerita dengan orang lain, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, bapak rohani kita, teman sekerja kita, orang yang kita anggap sahabat, orang yang terdekat dengan kita. Allah kita menyelidiki jauh ke dalam hati kita. Bahkan bahasa air mata kita yang tertumpah di hadapan Tuhan karena apapun itu, Tuhan mengetahuinya. Dan percayalah kekasih Allah bahwa kekhawatiran yang menekan hidup kita, kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kalau kita bawa kepada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa ketika Tuhan membuka jalan bagi kita, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Sekali lagi, ketika Tuhan membuka jalannya bagi kita, tidak ada siapapun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan sudah mengangkat hidup kita, maka tidak ada yang bisa menjatuhkan hidup kita, kecuali kita menjadi orang yang kurang percaya dengan hal-hal yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita semua. Kekasih Allah, sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata kepada kita semua, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman ini yang hari ini diberitakan dan ditegaskan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan kepastian bagi kita. Karena itu kita harus mengamini dan mengimani firman ini dengan sungguh-sungguh. Saya rindu katakan kepada kita semua, jangan membuka peluang untuk menjadi ragu pada firman Tuhan. Jangan membuka peluang untuk menjadi ragu pada firman Tuhan. Jangan buka peluang untuk menjadi kurang percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Karena itu semua akan menjadi penghambat untuk kita menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang sesungguhnya kuasa itu tidak pernah berubah buat hidup kita semua.
Ingatlah kasih Allah bahwa firman-Nya adalah ya dan amin bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, firman-Nya adalah ya dan amin bagi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman kita kepadanya. Seperti bagian firman Tuhan yang berkata kepada kita semuanya, jadilah sesuai dengan imanmu. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Itu yang akan diwujudkannya dalam kehidupan kita semua. Kekasih Allah, Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu kita pun jangan berubah dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua berkata kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan selalu membuktikan bahwa Tuhan adalah perlindungan kokoh kuat buat kita semua, anak-anak Tuhan. Tidak ada yang bisa menembusi kekuatan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjalani seluruh situasi dan kondisi hidup kita. Apapun situasi dan kondisi itu. Ketika keadaan shalom, segala sesuatu baik, atau segala sesuatu sedang dalam keadaan kurang baik, di dalam semuanya itu Tuhan akan memberi kita kekuatan, dan Dia adalah sumber kuat kita untuk kita capai menghadapi seluruh keadaan itu. Tuhan selalu membuktikan bahwa Ia adalah penolong yang setia buat hidup kita. Tuhan selalu setia menolong hidup kita. Dan pertolongannya adalah pertolongan yang diperlakukannya ajaib untuk kita semuanya. Tuhan memiliki cara berbeda kepada setiap anak-anak Tuhan. Tuhan memiliki cara yang berbeda kepada setiap pribadi yang datang kepadanya meminta pertolongan. Dan Tuhan selalu punya jalan untuk itu semua. Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk memberkati hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Tuhan mau, dan rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah cukup. Kalau kita berlimpah, kita juga boleh berlimpah dalam berbagai kebajikan. Dan kekasih Allah, dalam semuanya itu Tuhan sudah membuktikannya sepanjang hidup kita. Kalau kita mau tunggu sejenak, melihat hari-hari yang sudah kita lalui, dan melihat hari ini, kita tidak pernah punya alasan untuk mengingkari bahwa Tuhan tidak menolong kita, bahwa Tuhan tidak baik buat hidup kita. Kita tidak bisa mengingkari kepedulian Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengingkari pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah, kemarin dan hari-hari yang sudah kita lalui, kita ditolong oleh Tuhan. Maka percayalah bahwa hari ini pun kita akan ditolongnya dengan pertolongan yang terbaik. Dan besok pun kalau Tuhan izinkan kita masuk di satu hari yang baru berikutnya, maka Dia pun akan tetap menjadi pribadi yang memberikan pertolongan dalam hidup kita. Kalau kemarin dan hari ini kita diberinya kekuatan untuk menjalani seluruh situasi hidup kita, maka percayalah bahwa besok pun Tuhan akan tetap sama menjadi sumber kekuatan buat kita semuanya. Karena itu kekasih Allah, mari teruslah percaya. Jangan bimbang atau ragu. Jangan berubah dari iman kita kepada Tuhan apapun alasannya. Apapun alasannya. Jangan menjadi kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Sedang dijawab pergumulan kita atau belum, teruslah percaya. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan berubah dari iman kita kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang kurang percaya kepada Tuhan, tapi terus percaya, terus beriman. Nantikan, bagi setiap anak-anak Tuhan ada waktu Tuhan menolong, dan waktu pertolongannya adalah yang terbaik buat hidup kita semua. Sampai nanti kita akan berkata kepada Tuhan dengan kedua tangan kita terangkat, betapa Tuhan baik, betapa Tuhan kasih-Nya luar biasa. Jikalau bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan bisa sampai di hari ini, sampai di keadaan kita hari ini.
Kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kiranya menguatkan dan meneguhkan dan memberkati kita semua. Sampai ketika Tuhan, apapun situasi kita, sampai ketika Tuhan memanggil hidup kita secara pribadi, kita tetap kedapatan beriman kepada Tuhan. Dan kita juga terus berjuang untuk menghasilkan buah-buah sesuai dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita sudah terima. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati setiap kami yang hari ini sudah mendengar firman, entah itu yang kami ada di dalam ruangan gereja ini atau umat-Mu ada di rumah masing-masing. Engkau yang maha mengetahui kami, Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami, Engkau mengetahui kesukaran kami, Engkau mengetahui situasi dan keadaan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menjangkau kami masing-masing dengan tangan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Dengan jadikan dalam kehidupan kami rancangan-Mu yang terbaik buat kami semua, Tuhan. Kalau saat ini kami umat Tuhan yang tunduk di hadapan Tuhan sedang ada dalam kesukaran, Engkau Allah yang berkuasa, Kau sendiri akan turun tangan untuk membuka jalan. Jalan-jalan yang kami percaya jalan adalah jalan yang terbaik untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu. Kalau ada yang sedang terbaring sakit, Tuhan, bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan dan memberikan kekuatan untuk terus percaya dan menanti-nantikan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kalau ada yang menghadapi meja kosong, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, berkuasa atas surga, atas bumi. Biarlah Tuhan yang memberikan kecukupan untuk setiap umat-Mu, Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, ada yang kehilangan sukacita dan sejahtera dalam rumah tangga karena hubungan yang kurang harmonis antara suami istri, orang tua dan anak, kakak adik, mertua, menantu, ipar, kami berdoa Tuhan, Kau Allah sumber damai sejahtera, datangkan kiranya damai sejahtera itu Tuhan menghalaukan segala sesuatu yang merusak sukacita dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapa, biarlah setiap kemurahan-Mu akan terus menjadi bagian kami. Kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biarlah kami umat Tuhan mengamini dan mengimaninya sepanjang kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus kami tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak berubah, kemurahan-Nya tidak berubah. Engkau sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Maka kami akan menjalani kehidupan kami dengan terus berserah, bersandar, bergantung kepada Tuhan, supaya Engkau yang berkuasa atas hidup kami, supaya Engkau yang berjalan di depan kami, memimpin kami, supaya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami terus limpah dengan sukacita. Kami terus memiliki pengharapan yang tidak goyah kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan. Kami percaya saat ini Tuhan, kasih setia Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Bersama-sama kami menyatukan hati kami, mengarahkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kami katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.